Nabi SAW waktu keluar dari rumah beliau, setelah membacakan ayat tadi dan lewat tidak kelihatan oleh orang-orang Quraisy ini, lalu Nabi SAW keluar menuju rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada saat tiba di rumah Abu Bakar, ya, dan Abu Bakar pun membukakan pintu, Nabi SAW berkata, wahai Abu Bakar, sekarang sudah tiba saatnya untuk hijrah. Aisyah berkata, radhiyallahu anha, waktu itu Aisyah masih sangat kecil dan belum menikah dengan Nabi SAW, karena nanti menikah sama Nabi di tahun 2 Hijriah, sebelum perang Badar, nanti kita akan belajar itu. Telah datang kepada kami Nabi SAW di waktu yang bukan sering beliau datang kepada kami, maksudnya mendatangi Abu Bakar ayahnya. Nabi SAW mengetuk pintu lalu kami membukanya dan Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, keluarkan semua ada di ruangan ini. Saat itu di rumah ada Asma binti Abi Bakar, ini yang menikah dengan Zubair bin Awam, yang nanti punya anak Abdullah bin Zubair. Semua ini adalah sahabat-sahabat yang mulia. Aisyah dan Abu Bakar, 3 orang ini. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, mereka berdua hanyalah anakku dan nantinya tidak usah khawatir, gitu kan? Nabi SAW lalu berkata, sungguh telah diperintahkan padaku untuk hijrah. Maka Abu Bakar pun berkata, jadikan aku teman anda dalam safar wahai Rasulullah. Kalau gitu saya yang jadi teman anda. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau menemaniku wahai Abu Bakar. Aisyah lalu berkata, lalu Abu Bakar pun menangis karena bahagia yang belum pernah aku melihat orang menangis seperti itu karena bahagianya. Ada banyak pelajaran dari sini. Yang pertama adalah pelajaran, kalau kita ingin mengerjakan sebuah perbuatan yang berhubungan dengan misi agama, penting ya, sesuatu yang ingin dijalankan dan dikhawatirkan kalau orang kafir tahu berbahaya, maka dirahasiakan. Gitu kan? Memang dirahasiakan. Makanya Nabi SAW waktu mau hijrah, itu beliau pun sempat berkata, sebelum sampaikan kepada ya, titah Allah kepada Abu Bakar bahwasanya kita disuruh hijrah, apa kata Nabi SAW? Keluarkan semua ada di ruangan ini, termasuk anaknya Abu Bakar disuruh keluar. Waktu itu Aisyah sama Asma masih kecil. Nanti setelah Abu Bakar mengatakan, jangan khawatir ya Rasulullah, anak-anak saya sudah aman, gak masalah. Barulah Nabi SAW sampaikan. Jadi ini termasuk melaksanakan misi agama yang dikhawatirkan kalau ditahu oleh orang kafir bisa berbahaya, maka dirahasiakan. Dalam sebuah hadis bukan cuma masalah itu, kalau ada urusan-urusan kita pribadi yang penting, maka kata Nabi SAW apa? Ya, tolonglah dan mudahkanlah urusan-urusan kalian dengan as-sirru wal kitman, ya, merahasiakannya dan menyembunyikannya. Enggak perlu gitu, semua orang tahu apa yang kita mau lakukan. Untuk apa? Kecuali memang ada hubungannya. Kecuali ada hubungannya, apalagi kalau berhubungan dengan masalah ibadah, gitu kan? Ada orang subhanallah, sholat malam sudah luar biasa, nangis sama Allah, sujud, sudah nikmat dia ibadah. Begitu pagi masuk kantor, teman-temannya atau syaitan bisikin dia, teman-temanmu nggak tahu tuh tadi malam nikmatnya ibadat, coba sampaikan gitu. Tiba-tiba dia ngomong, aduh pegel-pegel nih, kenapa? Tadi malam tahajud, gitu kan. Mulai terbuka, gitu kan. Kalau memang tujuan anda mau diceritakan kepada orang lain, saya ajarin caranya, mau nggak? Nah, bagus kalau mau. Berarti ketahuan mana yang mau riya ini. Kalau kita mau ceritain tahajud kita kepada seseorang, siapa yang jadi target? Nanti malam misalnya mau diceritain besok ya, datang aja ke rumahnya jam 2 malam, ketuk, tebarin sejarah depan pintunya, gitu kan, bilang, saya mau tahajud ya. Udah selesai, untuk apa tunggu? Ceritain aja malam itu, biar dia lihat sekalian, gitu kan. Untuk apa nunggu sampai besok? Kita sudah bangun, ngantuk-ngantuk, sudah nangis, sudah sampaikan hajat sama Allah, terus besok hilang pahalanya gitu saja. Ya, hanya berapa menit disampaikan kepada orang, nggak ada gunanya. Rahasiakan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mencintai hamba yang merahasiakan ibadahnya. Dalam hadis Muslim kata Nabi SAW apa? Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang halal dinikmatin, yang haram ditinggalkan, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi, gitu kan? Yang kaya dan berinfak, serta orang yang suka merahasiakan amal-amalnya, ibadahnya. Gak perlu orang tahu. Ya. Sama dengan orang mau pergi haji, lakukan apa? Walimah safar. Apa ini walimah safar? Walimah safar, walimah itu acara pernikahan. Apa hubungannya pernikahan dengan pergi haji, gitu kan? Dibuatlah safar, istilah safar, supaya bisa boleh dikemas, gitu kan. Sekarang saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu untuk apa buat walimah safar? Oh, untuk didoain Ustaz. Yang mau pergi haji siapa Bapak Ibu? Kan anda yang mau pergi ibadah, mestinya anda yang mendoain orang-orang yang ditinggal. Baik, yang kedua apa alasan lain? Alasan lain karena kami mau minta maaf. Lo minta maaf dalam Islam nggak tunggu mau haji.
Setiap hari, dan dalam Islam dianjurkan sebelum nginap, sebelum tidur nanti malam, ada salah sama siapapun minta maaf, nanti malam kita bisa meninggal. Hanya jadi hisab gitu kan. Jangan nginapkan permasalahan, minta maaf sama orang sebelum tidur gitu kan. Jadi tidak ada alasan. Nah sekarang apa bedanya orang yang mengadakan walimah safar, mengiklankan kalau dia mau pergi haji dan umroh misalnya, kan gitu, dengan orang yang mau tahajud nanti malam, siangnya undang orang makan baru bilang doain ya saya mau tahajud nanti malam. Bedanya apa kira-kira? Sama saja gitu. Jadi nggak usah iklanin, untuk apa? Para sahabat dan tabiin pergi haji pulang haji nggak ada yang tahu kalau dia pergi, kecuali orang-orang yang sudah terlanjur tahu gitu kan. Ya memang dia bukan dia sengaja iklanin. Ini enggak, doain ya saya mau pergi haji ya, doain ya telepon sana sini. Untuk apa? Gitu. Anda yang perlu doain orang, nggak usah. Pergi umrah pun balik tidak ada yang tahu, lebih baik. Kecuali darurat perlu dibahasakan, karena memang kita harus cuti di kantor misalnya, gitu kan. Pamit dengan orang tua mungkin, tapi kalau semua orang teman-teman tidak ada gunanya, nggak usah, gitu kan. Baik, itu pelajaran pertama, bagaimana ya merahasiakan ibadah, merahasiakan perbuatan dan misi agama. Kalau apalagi kalau orang-orang kafir mau tahu, maka itu sebuah perintah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW, kata para ulama, memilih teman yang tepat, dan ini penting. Sebenarnya banyak sahabat kan, banyak sahabat. Kenapa Nabi SAW memilih Abu Bakar? Kenapa bukan yang lainnya? Kenapa bukan Umar? Umar kan berani. Kenapa Umar Allah mudahin hijrah sendiri? Kenapa Abu Bakar? Nanti akan kita lihat luar biasanya gitu kan. Bagaimana Abu Bakar ini memang orang yang luar biasa gitu. Nanti kita lihat bagaimana Abu Bakar menjaga Nabi SAW dan bagaimana beliau ya pedulinya dengan Nabi SAW pada saat hijrah. Memang dia orang yang paling tepat untuk menjadi sahabat Nabi pada saat hijrah. Jadi kalau kita mau safar, mau mengadakan perjalanan, ya cuma dari Jakarta ke Bandung, Jakarta ke Surabaya, butuh teman misalnya duduk sama-sama di mobil, cari teman yang tepat, gitu kan? Ya memang juga dia mengingatkan kita masalah ibadah, azan sholat dulu yuk, kita bicara di mobil ngobrol masalah agama, bukan teman yang hanya sekedar ngobrol kosong, buat tertawa atau apalagi ngajak kita bermaksiat, bahaya sekali, gitu kan? Makanya juga pelajaran kedua yang kita bisa ambil dari kasus tadi, Nabi SAW meminta kepada Abu Bakar. Dan yang ketiga, ini juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Nabi SAW, bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, gitu kan, gembiranya ya pada saat, dan ini bukti imannya, pada saat Nabi SAW memilihnya sebagai teman. Dan ini juga boleh kita ekspresikan. Kalau misalnya ada teman kita tiba-tiba mengatakan, saya ada kelebihan rezeki, saya mau pergi haji, saya mau kau haji dengan saya, wajar kita terharu. Abu Bakar sampai menangis waktu Nabi SAW ingin haji hijrah, gitu kan, menunjukkan rasa terima kasih kita pada orang itu. Wajar saja. Oh jazakallah khair. Kalau gitu insya Allah kita juga bagaimana membalas kebaikan itu nanti di sana, gitu kan? Dengan mungkin menemani dia, membantu dia, apa saja kita lakukan. Ya sebagaimana sabda Nabi SAW, ya itu mengangkat barang temanmu ke kendaraannya adalah sedekah, Jadi kita berbuat baik, membantu sebagaimana dia berbuat baik dengan kita. Jangan malah kamu kan niatnya sudah mau ibadah, nggak apa-apa deh, gitu kan? Ya sudah sekalian ikhlasin aja. Enggak, kita juga harus membalas. Kata Nabi SAW, siapa yang berbuat ma'ruf, berbuat baik kepada kalian, maka balaslah yang setimpal. Kalau dia tidak bisa, minimal dia mengucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan. Dan ini juga sekalian saya ingatkan, banyak ikhwah dan akhwat kita kadang-kadang kalau ada yang bertanya sama saya di SMS, di email, kadang-kadang bertanya langsung di pertanyaan, ya selesai jazakallahu Ustaz, jazakallahu Ustaz. Saya tanya, mana khairannya? Tahu nggak artinya apa jazakallah? Jazakallah itu artinya semoga Allah membalas anda. Apa balasannya? Khairan itu doanya, kebaikan. Jadi jangan jazakallah, jazakallah, mana khairannya, nggak ada. Dan ini saya temukan bahkan sama teman-teman dai juga kadang-kadang begitu, gitu kan. Saya bilang ya akhi, khairannya penting, gitu kan. Dan ini penting ya. Sekaligus Bapak Ibu, mulai hari ini, saat ini ubah ucapan terima kasih menjadi apa? Jazakallahu khairan. Perempuan jazakillahu khairan. Enggak usah, syukran pun enggak usah. Kenapa? Karena jazakallahu khairan itu punya fadilah. Nabi SAW perintahkan tadi, siapa yang berbuat kebaikan, balas yang setimpal. Kalau tidak, maka minimal mengucapkan jazakallahu khairan. Itu kan. Yang kedua ada hadis Nabi SAW yang agung. Kata beliau, kalau seandainya orang yang mengucapkan jazakallahu khairan tahu apa yang Allah janjikan untuk dia, gitu kan? Dan orang yang mendapatkan tadi doa itu tahu apa yang Allah berikan, maksudnya besar bobot pahalanya,
maka mereka tidak akan pernah berhenti untuk saling mengucapkan. Suami istri biasakan bapak-bapak di sini yang kalau dibuatin teh sama istri, jazakillahu khairan. Anak-anak tolong ambilin ini nak, diambilin jazakallahu khairan, ucapin. Ya, ibu-ibu dibawain apa sama suaminya, jazakallahu khairan. Hidupkan itu di rumah. Dan itu kata Nabi SAW tadi hadis agung ya. Kalau seandainya yang mengucapkan itu tahu berapa bobot pahala yang dijanjikan, dan yang menerima doa itu tahu berapa besar yang didapatkan dari fadilah dari Allah, maka mereka tidak akan berhenti untuk saling mengucapkan. Jawabannya balas wa iyyak. Wa iyyaka kalau laki-laki, wa iyyaki kalau